Oke, nomor 13 ya di sini. Penerapan sistem sewa tanah pada masa Raffles mendorong terbentuknya sistem ekonomi komersial atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Akan tetapi sistem tersebut memberatkan rakyat khususnya petani karena faktor apa? A. Kegagalan panen akan membebani biaya sewa petani. B. Pengolahan lahan pertanian diserahkan kepada kaum buruh. C. Keberhasilan Raffles mengenalkan sistem ekonomi uang. D. Ketergantungan terhadap modal dari para pengusaha Tionghoa. Atau E. Pengelolaan modal dikuasai oleh para pejabat pribumi. Jawabannya yang A. Kegagalan panen semakin membebani petani karena ya hasilnya nggak ada dan sewanya tetap harus dibayarkan. Oke, nomor 14, latar belakang perlawanan rakyat Minahasa atau Tondano II terhadap kolonial tahun 1808 sampai 1809 adalah A. Menolak adanya Romusa, B. Menolak kerja paksa, C. Menolak monopoli dagang, D. Menolak penyediaan tentara, atau E. Menolak penyediaan logistik. Jawabannya adalah yang D, di mana waktu itu Dandos merekrut para pemuda untuk dikirim ke Pulau Jawa, direkrut jadi tentara. Biasanya orang-orang yang sudah direkrut jadi tentara itu nggak pulang. Nah, itu yang ditakutkan, sehingga itu yang ditentang oleh rakyat Tondano. Soal nomor 15, pelabuhan di Indonesia Timur yang menjadi pusat penampungan komoditas pala pada abad ke-16 adalah A. Seram, B. Tidore, C. Banda, D. Jailolo, atau E. Hitu. Jawabannya langsung saja yaitu C. Yang terkenal dari dulu oleh pedagang Arab, India, Persia, dan lain-lain itu adalah Banda. Nomor 16, setelah wafat Sultan Adam pada tahun 1857, Belanda berusaha menyingkirkan putra mahkota Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah. Selanjutnya Belanda mengangkat Pangeran Tarmijidillah sebagai Sultan Banjar. Tindakan Belanda tidak disukai rakyat Banjar dan memicu terjadinya perang Banjar. Berdasarkan wacana tersebut, rakyat Banjar mengecam tindakan Belanda mengangkat Pangeran Tarmijidillah sebagai Sultan Banjar karena apa? Sebenarnya kalau kata kunci jawabannya di sini tidak tergambarkan. Yang A itu ibu dari Pangeran Tarmijidillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Yang B, Tarmijidillah tidak menjalankan ajaran Islam. C, Pangeran Tarmijidillah bersikap keji. Yang D, kemampuan Tarmijidillah berperang sangat lemah. Atau E, sikap diktator. Sebenarnya B, C, D, E itu tidak. Nah, cuma yang salah Tarmijidillah ini memang tidak terlalu tergambarkan di sini. Cuma Belanda mengangkat beliau, tidak disebutkan alasannya kenapa dia tidak disukai, juga tidak disebutkan. Jawabannya A, ibu dari Pangeran Tarmijidillah bukan keturunan Sultan Banjar, tapi dia anak dari seorang selir yang keturunan Cina. Itu dia kenapa dia ditolak. Jadi yang memang berhak itu adalah Pangeran Hidayatullah. Nomor 17, penemuan teknologi peralatan pelayaran pada abad pertengahan mempunyai arti penting pada masa penjelajahan samudera kecuali A. Krostaff, B. Kompas, C. Obrometer, D. Astrolabe, atau E. Chronometer. A, B, D, dan E itu semuanya mendukung kegiatan pelayaran atau penjelajahan samudera. Yang tidak itu yang C. Kalau bentuknya nanti kita share di kelas online. Nomor 18, pada Desember 1929 pemerintah Belanda menangkap pimpinan PNI yaitu IR Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuprojo, dan Supriyadinata. Dampak penangkapan ini adalah A. Perpecahan dalam tubuh PNI, B. Dibubarkannya PNI, C. Berdiri Partai Partindo di bawah Muhammad Hatta, D. PNI menjelma menjadi PNI baru yang lebih kooperatif dan dengan Belanda, yang E. Belanda mencabut izin Badan Hukum PNI. Nomor 18 itu jawabannya yang A, yaitu perpecahan dalam tubuh PNI, di mana PNI berubah menjadi pecah menjadi PNI Partindo dan PNI baru di bawah MR Sartono Partindo dan Muhammad Hatta yang PNI baru.